Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Farhan Zulfik, Ahdan Fawaz Yoga, Latifatul Zahra, Rosida, Dinar Nurlistiani, dan Riko Wahyu Saputra. Kami akan menjelaskan tentang pengantar studi kelayakan bisnis. Pengertian bisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi yang membuat, menghasilkan, serta menjual barang dan jasa ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Al-Quran, bisnis biasa disebut juga dengan istilah at-tijarah, dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah tijaroha, yang artinya berdagang atau berniaga. Bisnis secara Islam pada dasarnya sama saja dengan bisnis pada umumnya. Hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Qiyas. Analisa awal bisnis. Analisa awal usaha atau bisnis merupakan sebuah analisa yang berupa kegiatan melakukan perencanaan, meriset, memprediksi, mengevaluasi kegiatan usaha atau bisnis. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menghindari dan mengetahui segala kemungkinan buruk yang terjadi ketika pebisnis menjalankan suatu bisnis. Karena di dalam dunia bisnis pasti akan ada resiko yang harus dihadapi oleh setiap pebisnis. Beberapa langkah untuk menganalisa awal bisnis. Yang pertama adalah menentukan peluang usaha dengan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis secara keseluruhan mulai dari kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan hambatan. Selain potensi, kelemahan dari sebuah usaha dapat diantisipasi dengan mencari jalan keluar terlebih dahulu. Kemudian untuk kesempatan dan hambatan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh sebuah bisnis. Yang kedua adalah antisipasi ancaman bisnis dengan inovasi. Dengan melakukan tindakan pencegahan dan antisipasi akan risiko-risiko yang akan terjadi, sebuah bisnis akan dapat bertahan bahkan dalam kondisi sesulit apapun. Yang ketiga adalah menentukan target pasar. Menentukan target pasar melakukan hal yang wajib dalam sebuah usaha. Walaupun target pasar untuk sebuah bisnis bisa untuk semua kalangan, alangkah baiknya target pasar tersebut dikategorikan berdasarkan rentang umur, pekerjaan, dan minat. Yang keempat, menghitung anggaran dana. Dalam sebuah bisnis tentu harus merencanakan anggaran dana yang dibutuhkan mulai dari proses produksi hingga barang sampai ke tangan pelanggan. Yang kelima, perencanaan dan promosi. Dengan merencanakan kegiatan promosi dan pemasaran dengan baik, maka biaya untuk pemasaran dan promosi tidak dikeluarkan dengan sia-sia. Bila promosi dan pemasaran dilakukan tidak terarah dan tidak direncanakan dengan matang, maka akan menghasilkan hal yang sia-sia dan hanya menjadi pemborosan karena biaya yang dikeluarkan. Yang keenam, minta saran dan kritik dari para pelanggan. Saran dan kritik dari pelanggan biasanya akan menjawab tantangan bisnis yang ada, sekaligus menentukan arah perkembangan bisnis yang lebih baik. Dan yang ketujuh adalah melakukan evaluasi setiap bulan. Evaluasi ini dilakukan mulai dari proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan. Dan tidak lupa juga evaluasi dari pelanggan berupa kritik dan saran yang membangun juga harus diperhatikan demi keberlangsungan usaha. Materi selanjutnya yaitu pentingnya analisa kelayakan bisnis bagi investor dalam berzirkah. Studi kelayakan bisnis ditunjukkan untuk melakukan penilaian dari kelayakan usaha atau proyek untuk menjadi masukan yang berguna karena sudah mengkaji berbagai aspek-aspek seperti aspek pasar, aspek teknis dan operasi manajemen, aspek lingkungan dan aspek finansial secara komprehensif dan detail sehingga dapat dijadikan dasar bagi investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih objektif. Selanjutnya, fungsi studi kelayakan bisnis bagi investor untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan telah diperhitungkan dan proyek dapat menghasilkan keuntungan. Bagi pemilik proyek, yaitu untuk menarik minat penanaman modal bahwa proyek memiliki prospek keuntungan yang baik. Selanjutnya bagi konsultan adalah untuk berbagai pertimbangan seperti ketidakmampuan memiliki proyek melakukan studi kelayakan.
Materi yang keempat yaitu pentingnya analisa studi kelayakan bisnis bagi bank. Perbankan selaku lembaga keuangan pemberi kredit yang akan diminta bantuannya oleh pelaku bisnis dalam rangka upaya pengembangan bisnisnya guna membiayai aktivitas operasional perusahaan. Pihak bank sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi lain, misalnya manajemen perusahaan yang baik dan tersedianya bangunan yang dimiliki perusahaan. Cara ini tentunya akan membuat suatu perusahaan terikat dengan bank dan akan terus mencoba memperkecil jumlah pinjaman kepada bank dengan terus berusaha untuk mendapatkan keuntungan, dan seiring dengan itu maka bunga bank juga terus bergerak. Perbankan juga berkepentingan untuk mengetahui tingkat keamanan kredit yang diberikan sehingga tidak berakibat pada kemungkinan adanya kredit macet atas pemberian dana kredit kepada pelaku bisnis. Pentingnya analisa studi kelayakan bisnis bagi pengusaha pemula. Yang pertama kali harus dilakukan dalam memulai usaha baru adalah analisa kelayakan bisnis tersebut. Tingginya biaya kegagalan menjadikan perlunya penelitian secara komprehensif dan sistematis variabel strategis yang menentukan kelayakan dan kemampuan memperoleh laba dari usaha baru tersebut dalam jangka panjang. Yang pertama, penetapan kelayakan usaha baru. Suatu analisis kelayakan yang komprehensif dan sistematis hendaknya mampu mengidentifikasi masalah di atas jika ada dan menunjukkan cara untuk mengendalikannya. Yang kedua, analisis kelayakan teknis. Setiap gagasan kewirausahaan, produksi barang atau penyediaan jasa mempunyai aspek teknis yang harus dianalisis sebelum usaha implementasi gagasan dilaksanakan. Dua langkah penting di dalam proses ini adalah identifikasi spesifikasi teknis penting dan untuk uji coba produk atau jasa untuk menemukan apakah ia memenuhi spesifikasi kinerja. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.